Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti suatu acara talk show berkaitan dengan e-court dan litigasi yang menurut kami ini adalah sangat penting. Salawat salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama melantunkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati dan saya banggakan, walaupun belum pernah ketemu, yang menjadi narasumber pada kali ini adalah Bapak Muhammad Anton Dewi Purba SHMH, Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas. InsyaAllah sebentar lagi akan bergabung dengan kita bersama-sama di sini. Yang saya hormati Bapak Pentera Mahkamah Syariah Aceh, Bapak Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh, Bapak-bapak dan Ibu para Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Kota se-Provinsi Aceh. Yang saya hormati, kebetulan bergabung langsung bersama-sama duduk dengan saya, Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh dan Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kuala Simpang. Mohon maaf, Mahkamah Syariah Takengon. Karena dulu pernah di Kuala Simpang, jadinya jadi masih berbayang-bayang wajah Kuala Simpang. Mohon maaf ya. Kemudian khusus untuk Bapak Ibu Panitia Pelaksana dari Mahkamah Syariah Langsa dan Mahkamah Syariah Singkil, yang secara bersama-sama melaksanakan acara ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu perseorangan yang turut bergabung untuk mengikuti acara yang baik ini. Terpantau oleh kami di layar monitor, ada Ibu Mutmainnah dari PA Medan, kemudian ada Bapak Muhammad Amin dan PA Medan juga. Ya, mungkin ada lagi yang lain tapi yang belum terpantau, yang saya hormati semuanya. Pertama, kami atas nama pimpinan Mahkamah Syariah Aceh mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada panitia yang dilakukan secara bersama oleh Mahkamah Syariah Singkil dan Mahkamah Syariah Langsa yang telah menginisiasi kegiatan talk show ini berkenaan dengan implementasi e-court dan e-litigasi. Program Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan optimalisasi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan e-court dan e-litigasi dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik meliputi e-filing, e-payment, dan e-summons. Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan menambah e-litigasi. Patut untuk didukung oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh Mahkamah Syariah di Aceh sebagai salah satu pelaksana pelayanan publik bagi para pencari keadilan dan pemegang kekuasaan yudikatif supermasi penegakan hukum yang berkeadilan di tingkat bawah. Melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi,
pelaksanaan ekot dan e-litigasi menemui beberapa kendala dan memunculkan praktek implementasi yang beragam di tingkat pertama atau tingkat bawah, baik karena kendala yang dihadapi oleh satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda, atau kurangnya pemahaman secara menyeluruh tentang aturan dan peraturan Mahkamah Agung oleh aparatur mahkamah. Hal tersebut berkaitan dengan belum terakomodirnya fitur dan praktek penyelenggaraan persidangan secara elektronik, maupun persoalan-persoalan lainnya memunculkan praktik penafsiran dan implementasi yang beragam di setiap satuan kerja atau satker masing-masing. Khusus untuk Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jenayah, implementasi ekor dan e-litigasi dirasa belum cukup maksimal. Meskipun secara yuridis normatif telah diberikan pedoman pelaksanaannya, yakni melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merujuk pada beberapa hal di atas, sekali lagi kami atas nama pimpinan Mahkamah Syariah Aceh mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak dan ibu-ibu panitia yang dalam waktu singkat telah berinisiasi untuk mengkaji implementasi ekot dan e-litigasi ini. Harapan kami dan harapan kita semua melalui forum dan kegiatan talk show ini, semua pihak terkait dengan ekot dan e-litigasi di Mahkamah Syariah sewilayah Aceh dapat mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi di tiap-tiap satker masing-masing. Kemudian menjawab persoalan-persoalan tersebut, lalu mengimplementasikannya dalam tugas-tugas kedinasan demi terwujudnya pelayanan prima atau excellent service kepada masyarakat pencari keadilan dalam ranah mengadili hukum perdata dan demi tegaknya pula supremasi hukum yang berkeadilan dalam ranah penyelesaian perkara jenayah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan talk show ini berjalan dengan lancar dan tercapai semua harapan atas inisiasi ini diselenggarakannya kegiatan ini. Kepada Bapak Muhammad Anton Dewi Purba SHMH, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah bersedia sebagai narasumber pada hari ini. Dengan bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara talk show implementasi ekot dan e-litigasi di Mahkamah Syariah sewilayah Aceh saya buka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh atas perkenannya untuk memberikan dua patah kata sambutan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Baik Ibu dan Bapak sekalian, kami juga turut berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung, tidak hanya dari wilayah Aceh, tapi juga beberapa rekan-rekan dari Medan untuk menyimak acara ini. Mungkin langsung saja kita
berikan kesempatan kepada Yang Mulia Bapak Muhammad Anton Dwi Putra SHMH memaparkan materi selama lebih kurang 20 atau sampai 25 menit, dan selebihnya nanti akan kita laksanakan tanya jawab dari para hadirin sekalian, mengingat kemasan acara ini adalah talk show. Baik, kepada Yang Mulia Bapak Muhammad Anton Dwi Putra SHMH, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh, Bapak Hakim Tinggi, Bapak Paditra dan Sekretaris Mahkamah Syariah Aceh yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu Ketua dan Wakil Ketua serta rekan-rekan Hakim Mahkamah Syariah Aceh sewilayah Aceh, dan juga Bapak Ibu Panitra, Sekretaris beserta seluruh staf dan jajarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya jualah. Akhirnya meskipun dalam suasana virtual, saya bisa hadir di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, merasakan bagaimana auranya Mahkamah Syariah Aceh. Sebuah kepercayaan yang luar biasa, Pak Wakil, atas amanah yang diberikan kepada saya pribadi untuk kita sharing keilmuan, kita bertukar pendapat berkaitan dengan implementasi e-court dan e-litigasi di lingkungan Mahkamah Agung, lebih tepatnya di lingkungan Mahkamah Syariah Aceh ataupun peradilan agama. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman-zaman kegelapan, zaman-zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti dengan saat ini. Sekali lagi tidak ada ucapan yang bisa saya sampaikan atas ribuan terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada kami dari rekan-rekan di Mahkamah Syariah Aceh. Tentunya bukanlah sebuah keinginan untuk menggurui, bukan keinginan untuk mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tapi semata-mata forum ini kita pergunakan sebagai sebuah tempat atau wadah kita bertukar pendapat, bertukar ilmu, bertukar pemahaman tentang bagaimana implementasi berkaitan dengan e-court dan e-litigasi itu sendiri di lingkungan Mahkamah Agung dan dalam hal ini Mahkamah Syariah di wilayah Aceh. Kemudian acara ini pada dasarnya digagas oleh Pak Badrul dan Pak Fardis beserta dengan beberapa rekan-rekan yang lain di wilayah Aceh yang menghubungi dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk bersama-sama kita bicarakan apa itu e-court dan bagaimana implementasi baik e-court ataupun e-litigasi itu di lingkungan Mahkamah Syariah Aceh. Sama-sama kita ketahui bahwa e-court dan e-litigasi itu sampai dengan saat ini masih terdapat perbedaan yang mendasar sebetulnya dari kita semua yang di satuan tingkat pertama, bagaimana harus memahami e-court dan e-litigasi serta apa sih itu e-court dan apa itu e-litigasi. Sebetulnya yang dapat kami sampaikan bahwasanya era peradilan modern itu sudah kita laksanakan berkaitan dengan beberapa peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018, kemudian dilakukan perubahan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019, turun kemudian juknisnya SKKMA 129, dilanjutkan oleh Juklak di SK Dirjen Badilak nomor 56, dan ini yang sering terlewat di dalam SKKMA 271 tahun 2019 berkaitan dengan juknis untuk e-litigasi dalam upaya hukum. Saya yakin sebetulnya bapak-bapak dengan ibu-ibu memahami secara garis besar apa itu e-court dan apa itu e-litigasi. Jadi yang ingin saya
tegaskan, ingin sama-sama coba kita luruskan berkaitan dengan implementasi e-court dan e-litigasi. Banyak yang beranggapan bahwa Perma 3 tahun 2018 itu adalah berbicara tentang e-court dan Perma 1 2019 itu berbicara tentang e-litigasi. Itu yang seharusnya sama-sama kita sepakati, kita luruskan bahwasanya Perma 3 dan Perma 3 2018 dan Perma 1 2019 itu semua berbicara tentang peradilan secara elektronik, Bapak Ibu. Tetapi di Perma 3 2018 berbicara tentang administrasi perkaranya, kemudian di Perma 1 2019 itu berlanjut kepada ranah persidangan secara elektronik. Jadi kalau bisa kita andaikan bahwa Perma 3 2018 itu meliputi 3 kamar, yang pertama itu e-filing, kemudian yang kedua itu e-payment, dan yang ketiga itu adalah e-summon. Nah, di Perma 3 2018 baru mengatur tentang 3 ini, e-filing, e-summon, dan e-payment. Kemudian dengan perubahan di Perma 1 nomor 2019 yang awalnya hanya meliputi 3 kamar, yaitu e-filing, e-summon, dan e-payment tadi, di Perma 1 2019 maka bertambah 1 kamar, di dalamnya adalah e-litigasi, yaitu persidangan secara elektronik. Jadi kalau Perma 3 2018 berbicara tentang e-court secara garis besar minus e-litigasi, di Perma 1 2019 itu berbicara tentang e-court plus e-litigasi di dalamnya. Jadi sebetulnya bukan 3 2018 berbicara tentang e-court, Perma 1 2019 berbicara tentang e-litigasi. Jadi sebagian besar apa yang ada di 2018 itu juga termuat di dalam Perma 1 nomor tahun 2019. Nah, yang membedakan di Perma 3 2018 hanya untuk perkara perdata gugatan, perkara-perkara kontentius diperuntukkan bagi advokat atau kuasa hukum dan hanya 3 kamar, e-filing, e-payment, dan e-summon. Nah, di Perma 1 2019 selain untuk pengguna terdaftar atau advokat kuasa hukum, perorangan bisa mempergunakannya badan usaha bahkan kuasa insidentil. Dan lingkup perkaranya tidak hanya kontentius, tapi perkara-perkara volunter dan gugatan sederhana juga termuat di dalam Perma 1 2019. Nah, di sini yang saya katakan perbedaannya, bahwa Perma 3 2018 hanya mencakup di 3 kamar, tapi Perma 1 2019 itu mencakup 4 kamar dan di dalamnya termasuk adalah e-litigasi. Jadi Perma 3 2018 itu belum berbicara tentang bagaimana persidangan secara elektronik dilakukan, yang mulia Bapak Ibu semua. Nah, di 119 itulah baru kita berbicara tentang bagaimana prosedur persidangan secara elektronik itu dilakukan, dan itu menjadi salah satu hukum acara dalam penerapan litigasi. Kita lanjutkan saja. Saya yakin Bapak Ibu yang bagaimana pengertian tentang litigasi di dalam Perma kita sudah sama-sama memahami. USB apa namanya? Kemudian kita coba masuk ke dalam ranah beberapa perbedaan permasalahan seputar litigasi. Penerapan Perma 1 2019 itu kita akui mau tidak mau terjadi di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah Syariah Aceh, yang mulia Bapak Ibu semua. Hal yang paling mendasar, kita bisa sharing pendapat kalau memang ada dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat dan segala sesuatunya, saya persilakan, kita enak komunikasi 2 arah. Yang pertama itu terkait dengan penerapan surat kuasa, registrasi surat kuasa atas perkara yang didaftarkan secara elektronik oleh pengguna terdaftar, yaitu kuasa hukum. Implementasi di beberapa satker yang sangat mendasar, itu ada 3 penerapan surat kuasa yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan registrasi surat kuasanya. Ya. Lebih tepatnya kapan surat kuasa itu dilakukan registrasi. Itu sudah menjadi pintu masuk bagi kuasa hukum untuk mendaftarkan perkaranya secara elektronik, dan fatalnya itu di lingkungan peradilan agama sendiri terdapat beberapa penerapan. Penerapan yang pertama yang saya alami, yang saya temukan bahwa registrasi surat kuasa itu dilakukan sesaat sebelum kuasa hukum masuk ke dalam ruang persidangan pada persidangan yang pertama. Jadi saat pendaftaran perkara, kemudian pemberian nomor register perkara,
itu tidak dilakukan registrasi surat kuasa, kemudian dilakukan pemanggilan segala macam, datanglah kuasa hukum menjelang sidang pertama di persidangan, sebelum kuasa masuk ke dalam ruang persidangan diminta untuk melakukan registrasi surat kuasa dan membayar PNBP surat kuasa. Itu implementasi yang pertama. Kemudian implementasi yang kedua, ada yang melakukan registrasi surat kuasa itu sesaat sebelum perkara itu diberikan nomor oleh kasir, Pak. Jadi kalau pendaftaran perkara secara IKOT itu setelah melakukan pembayaran, maka perkara tersebut masuk ke dalam penampungan IKOT, penampungan aplikasi IKOT, di mana di situ dia mendapatkan nomor pendaftaran secara sementara. Nah, sebelum dilakukan sinkronisasi data terhadap SIPP, dilakukanlah registrasi surat kuasa. Kemudian implementasi yang ketiga, ada yang meminta kepada kuasa hukum untuk datang ke gedung pengadilan hanya untuk sekedar membayar PNBP surat kuasa Rp10.000. Jadi itu 3 implementasi tentang registrasi surat kuasa, kapan dilakukan oleh satuan kerja di tingkat pertama. Ini sudah menjadi sebuah perbedaan implementasi di tingkat-tingkat satuan kerja yang tentu saja tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kapan registrasi surat kuasa itu sudah diatur di dalam SKKMA 129, SKKMA 56, hanya saja mungkin karena kita belum membaca sampai ke tahapan tersebut, ataupun hanya kita berlandaskan kepada pengalaman-pengalaman kerja di Satker yang lama, seperti itu, Pak. Nah, kemudian kaitannya juga dengan PNBP relas panggilan pertama. PNBP relas panggilan pertama juga perbedaan implementasi sangat mendasar, Pak. Apakah panggilan pertama penggugat itu dikenakan PNBP atau tidak? Ada yang tidak mengenakan PNBP terhadap relas panggilan pertama dengan alasan karena biaya panggilannya adalah Rp0 dan jurusita atau jurusita pengganti tidak melakukan tugas lapangan untuk melakukan pemanggilan, hanya duduk di balik meja, buka laptop, kirim email. Sehingga dengan dalih itu maka PNBP relas panggilan pertama itu tidak dikenakan terhadap perkara-perkara yang dilakukan pendaftaran secara IKOT. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa PNBP relas panggilan yang pertama itu tetap dikenakan biaya PNBP. Karena apa? Karena PNBP relas panggilan tersebut atau segala macam bentuk PNBP itu dikenakan bukan karena berapa besaran biaya panggilan dan juga bukan karena bagaimana cara jurusita atau jurusita memanggil. Jadi PNBP relas panggilan pertama itu dikenakan karena adanya dokumen, Pak. Karena adanya dokumen itulah yang dikenakan biaya PNBP. Jadi bukan dari berapa besaran biaya panggilan, kemudian bukan karena bagaimana cara memanggil jurusita dan jurusita pengganti. Kemudian kalaupun kita kembalikan bahwa dengan dalih alasan karena biaya Rp0, perlu kami sampaikan bahwa Rp0 itu bukan berarti tidak ada nilainya, Pak. Rp0 itu tetap bernilai, beda dengan kosong. Nah, jadi kalau berdalih bahwa Rp0 itu tidak ada biaya panggilan, ya dapat kita asumsikan bahwa itu salah. Kemudian apa yang menjadi dasar PNBP surat kuasa itu? Bagaimana surat kuasa itu diregistrasikan berdasarkan Juknis dan juga Juklak atau berdasarkan Perma 1 2019 itu sendiri. Dan juga apakah PNBP relas panggilan pertama itu dikenakan biaya panggilan, biaya PNBP atau tidak? Itu semua dasarnya ada di SKKMA 129, Pak. Bisa dilihat Pak Badrul ya, SK 129. Nah, SK 129, di dalam SK 129 itu tegas, tekstual, bahwa komponen biaya perkara yang didaftarkan secara elektronik di dalamnya adalah PNBP surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat. Jadi dengan adanya perintah di dalam surat kuasa, di dalam panjar biaya perkara ini untuk dimuat PNBP surat kuasa dan PNBP panggilan penggugat dengan tergugat, berarti yang dapat kita tarik sebuah kesimpulan, PNBP surat kuasa itu harus dibayarkan sesaat sebelum perkara itu diberikan nomor perkara oleh kasir. Kemudian PNBP surat kuasa karena sudah dimintakan di dalam panjar biaya perkara, maka
PNBP panggilan pertama penggugat dengan tergugat, berapapun besar panggilan biaya panggilannya, bagaimana cara jurusita atau jurusita itu memanggil, tetap harus dikenakan biaya PNBP karena sudah diminta di panjar biaya perkara. Nah, bagaimana menyikapi SK panjar biaya perkara yang berbeda antara perkara yang didaftarkan secara manual dengan perkara yang didaftarkan secara elektronik? Nah, dengan perbedaan yang ada, seharusnya tiap-tiap peradilan agama atau mahkamah syariah itu memiliki 2 SK panjar biaya perkara, Pak. Jadi SK panjar biaya perkara yang didaftarkan secara elektronik maupun SK panjar biaya perkara yang didaftarkan secara manual. Karena bagaimanapun juga panjar biaya perkara di antara 2 jenis pengajuan perkara ini berbeda. Nah, PNBP surat kuasa untuk yang didaftarkan secara manual tidak dimuat di dalam panjar biaya perkara, tetapi untuk biaya PNBP surat kuasa yang didaftarkan secara elektronik itu diminta dan termuat secara legal di dalam panjar biaya perkara. Kemudian masih ada bantahan berkaitan dengan implementasi ini, bagaimana dengan asli surat kuasa dan asli dari berita acara sumpah yang harus dicocokkan pada umumnya oleh majelis hakim di persidangan. Nah, kita kembalikan kepada Undang-Undang ITE, Pak. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa semua dokumen elektronik itu memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya. Bukankah semua atau segala dokumen yang dimuat ke dalam aplikasi e-court, aplikasi SIPP, itu adalah dokumen-dokumen elektronik? Yang berdasarkan Undang-Undang ITE, dokumen elektronik tersebut telah sama kekuatannya dengan dokumen aslinya. Ya. Jadi itu diganti lagi. Jadi ini surat untuk perbedaan implementasi antara surat kuasa dan PNBP relas panggilan yang pertama. Nah, mungkin saja bisa terjadi di antara kita semua, ada yang menerapkan registrasi surat kuasa dengan cara yang pertama, kedua, atau ketiga. Kemudian ada juga yang menarik PNBP relas panggilan, ada yang tidak menarik PNBP relas panggilan. Nah, nanti setelah ini kita coba diskusikan apa yang menjadi pendapat dari Bapak dengan Ibu setelah apa yang saya paparkan berkaitan dengan juknis dan juklak yang ada. Kemudian perbedaan implementasi yang ketiga adalah berkaitan dengan persetujuan para pihak. Persetujuan para pihak di dalam untuk bersidang secara elektronik, dalam hal ini litigasi. Di dalam SKKMA 129 itu menyebutkan bahwa persetujuan para pihak itu diminta saat persidangan awal, Pak, Bu. Saat persidangan awal di mana pihak penggugat dengan tergugat itu hadir di muka persidangan, disitulah kita minta persetujuan para pihak. Di SK 56 menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik itu dilakukan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kalau secara sekilas kita memahami antara juknis dengan juklak ini akan terjadi perbedaan pemahaman kapan persetujuan para pihak itu ditawarkan kepada pihak lawan. Apakah saat sidang pertama kedua belah pihak hadir di muka persidangan sudah kita minta persetujuan, atau kita minta persetujuan nanti setelah majelis hakim mendapat laporan mediasi dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Tapi kalau kita tarik sebuah benang merah terhadap pemahaman apa itu litigasi, maka SKKMA 129 dan SK 56 tidak terjadi sebuah benturan, Pak. Dan tidak pula terjadi sebuah kekaburan, karena pada dasarnya persetujuan para pihak itu bisa kita mintakan saat persidangan pertama kedua belah pihak hadir di muka persidangan berdasarkan SKKMA 129. Nah, kemudian yang dipertegas di dalam SK 56 itu hanyalah penyebutan bahwa persidangan secara elektronik itu dilakukan setelah mediasi dinyatakan berhasil. Apa yang bisa kita tarik dari situ? Persidangan secara elektronik itu dimulai sejak tahap jawab-menjawab, Pak. Jawaban, replik, duplik, kalaupun ada duplik rekon, kalaupun ada replik rekon, kemudian kalau ke tahap pembuktian, lanjut kepada kesimpulan dan juga penyampaian putusan. Jadi, kalau berdasar SK 56 bahwa persidangan secara elektronik itu dinyatakan
dilakukan setelah mediasi tidak berhasil. Betul, karena jawaban itu tidak mungkin dilakukan kalau mediasi belum lagi dilalui oleh para pihak. Persetujuan boleh kita minta di awal. Untuk apa keuntungan kita minta di awal? Kita bisa minta itu di awal dengan harapan kalau dia setuju berarti kita punya perkara litigasi, Pak. Terlepas nanti di persidangan kedua dia hadir atau tidak, kita lakukan pemanggilan segala macamnya, yang pasti status perkara ini menjadi perkara litigasi. Nanti yang kita takutkan kalau sidang pertama dia hadir, tidak kita minta persetujuan, kemudian hadir di sidang, tidak hadir lagi di persidangan yang kedua setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka peluang untuk menyatakan perkara ini masuk di dalam kategori litigasi lepas, Pak. Jadi saat dia datang sidang pertama, kedua belah pihak ambil kesempatan itu untuk kita menawarkan persidangan secara litigasi. Yang penting persetujuannya sudah kita pegang. Tergugat setuju untuk bersidang secara elektronik, terlepas pelaksanaannya nanti setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, itu menjadi urusan nanti. Gitu. Jadi saat mediasi dinyatakan tidak berhasil, majelis hakim bisa langsung menyusun code kalender untuk tahapan-tahapan persidangan secara elektronik, mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, sampai dengan penyampaian putusan. Jadi SK 129, SK 56 itu tidak ada benturan berkaitan kapan penawaran persetujuan para pihak untuk beracara secara elektronik. Kemudian perbedaan implementasi yang keempat berkaitan dengan pemeriksaan saksi secara virtual. Nah, di dalam Perma 1 2019, SK 129, SK 56, silakan Bapak Ibu baca, adakah di situ yang menegaskan bahwa pemeriksaan saksi secara elektronik, secara audiovisual, secara virtual, itu diperbolehkan untuk memeriksa para pihak, Pak, Bu? Tidak ada. Jadi di dalam perkara litigasi, persidangan secara elektronik, pemeriksaan saksi secara virtual itu hanya boleh dilakukan terhadap saksi pada tahapan pembuktian, bukan dilakukan terhadap para pihak. Dan juga yang menjadi catatan, jangan latah seperti apa yang kita lihat kebanyakan seperti dengan saat ini, bahwa pemeriksaan saksi secara virtual itu dilakukan dari gedung pengadilan ke rumah para pihak, atau dari gedung pengadilan kemana pihak itu berada, entah di kantor, entah di pasar, entah di dalam mobil. Gitu. Tetapi pemeriksaan saksi secara virtual itu dilakukan dari pengadilan ke pengadilan, Pak. Bahwa saksi itu tetap harus di gedung pengadilan. Tidak boleh saksi itu ada di rumah, kemudian bagaimana cara majelis hakim memeriksanya, sehingga keterangan saksi itu dapat diterima sebagai kesaksian yang sah dan patut. Kita juga itu jelas melanggar aturan. Jadi pemeriksaan secara virtual itu harus dilakukan dari gedung pengadilan ke gedung pengadilan. Prosedurnya ada di mana? Di SK 56, Pak. Di SK 56 itu jelas. Di dalam anak lampiran SK 56 itu ada permohonan dari para pihak untuk diperiksa secara virtual. Kemudian ada surat permohonan para pihak untuk memeriksa saksinya atau memeriksa saksinya secara virtual kepada pengadilan agama di mana perkara itu diajukan. Kemudian ada surat permohonan dari pengadilan agama pengaju kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah yang dimintakan bantuan. Kemudian ada format surat balasan dari PA atau mahkamah syariah yang dimintakan bantuan apakah bersedia atau tidak. Kalau bersedia, oke, dilaksanakan. Kalau tidak bersedia, maka PA atau mahkamah syariah tujuan ini harus menyediakan atau memberikan arahan bahwa kami tidak bisa melakukan karena alasan ini, kemudian kami tawarkan ada lembaga ini yang bisa dilakukan persidangan secara virtual melalui peradilan agama tersebut dengan biaya-biaya sebagaimana disepakati. Nah, kemudian juga pemeriksaan saksi secara virtual, kenapa saya sampaikan bahwa itu harus dilakukan dari pengadilan ke pengadilan, karena setelah pemeriksaan saksi secara virtual, itu ada laporan yang harus dibuat oleh panitera pengganti dan hakim pengawas di dalam pemeriksaan saksi secara virtual itu kepada PA pengaju, Pak. Jadi tidak serta-merta setelah saksi kita periksa, kemudian lepas tanggung jawab dari pengadilan agama yang
dimintai bantuan untuk tidak melakukan kickback apa-apa, sehingga mereka lepas, oh sudah selesai kita laksanakan pemeriksaan secara virtual, kemudian kita tidak punya kewajiban apa-apa. Nah, jadi semua itu di SK 56 segala macam formulir-formulir berkaitan dengan pemeriksaan secara virtual itu ada. Mulai dari permohonan para pihak untuk agar saksinya diperiksa secara virtual sampai dengan laporan yang harus dibuat oleh hakim pengawas dan panitera penggantinya untuk dikirim kepada Pengadilan Agama Pengaju. Situ. Nah, kalau itu dilakukan di luar gedung pengadilan, bagaimana hakim pengawas memberikan laporannya, bagaimana panitera pengganti bisa membuat laporannya untuk dikirim kepada Pengadilan Agama Pengaju. Kemudian lakukan itu di ruang persidangan, karena kebanyakan yang kita lihat selama ini bahwa persidangan secara virtual itu hanya mendudukkan seorang saksi, diberi laptop, diberi mikrofon, kemudian dilakukan di ruang media center, dia disuruh duduk sendiri, tidak ada yang melakukan pengawasan, tidak ada yang melakukan katakanlah untuk dimintai bantuan segala macam oleh majelis hakim di PA Pengaju. Nah, itu menjadi sebuah kesalahan, Bapak. Jadi prosedur itu tetap dilakukan di ruang persidangan dengan menghadirkan hakim pengawas dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Nah, hakim pengawas dan panitera pengganti itu berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengadilan Agama Pengaju bahwa persidangan itu sudah dilakukan dengan kondisi seperti ini seperti itu. Kemudian, apakah iya hanya saksi secara virtual yang bisa diperiksa secara saksi dalam tahap pembuktian yang bisa dilakukan secara virtual? Ya, kalau mengaca kepada Perma 1 tahun 2019. Nah, tapi banyak sekarang kita lihat bagaimana peradilan agama atau Mahkamah Syariah melakukan pemeriksaan para pihak, itu pun dilakukan secara virtual. Penggugat diperiksa di Mahkamah Syariah Takengon, sedangkan perkaranya adalah di Mahkamah Syariah Singkil, atau begitu pula sebaliknya. Tanpa kita sadari bahwa aturan itu tidak dapat didasarkan kepada Perma 1 tahun 2019. Tetapi saya berani katakan, selama SEMA 1 tahun 2020 itu tidak dicabut oleh Mahkamah Agung, maka pemeriksaan para pihak secara virtual dengan catatan dilakukan dari pengadilan ke pengadilan itu adalah sebuah legal, Pak. Sebuah tindakan dan perbuatan yang sah, karena di SEMA 1 2020 tegas menyatakan bahwa selama masa pandemi persidangan dapat dilakukan secara elektronik, baik untuk perkara-perkara pidana, perdata, dan perdata agama. Nah, itulah sebetulnya payung hukum kita untuk memeriksa pihak secara virtual. SEMA 1 2020 selama belum dicabut. Jadi pemeriksaan pihak secara virtual jangan didasarkan pada Perma 1 2019, Juknis 129, dan Juklak nomor 56. Kemudian yang kelima, terkait pembayaran biaya salinan putusan elektronik. Pembayaran biaya salinan putusan elektronik yang nomor 5 ini saya garis bawahi, ini adalah berkaitan dengan kekosongan aturan, kekosongan dasar bagaimana kita harus melakukan penerapan pencatatan biaya putusan elektronik. Implementasi di tingkat pertama, baik peradilan agama ataupun Mahkamah Syariah, adakah dari Bapak Ibu yang melakukan, yang para pihaknya mendownload salinan putusan itu, baik perkara hanya sekedar e-court ataupun perkara yang diselesaikan secara litigasi itu baik aplikasi e-court, Pak. Yang kemudian para pihak itu melakukan request dokumen, setelah melakukan biaya PNBP disetorkan melalui virtual account, kemudian mereka bisa mendownload salinan putusan tersebut di e-court. Kalaupun ada, menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah kita semua menyadari bahwa biaya salinan putusan elektronik yang dibayarkan oleh para pihak itu masuk ke dalam rekening perkara, Pak? Masuk ke dalam rekening perkara yang seharusnya apapun bentuk biaya yang masuk ke dalam rekening perkara itu harus tercatat dan masuk di dalam jurnal keuangan perkara dan buku kas umumnya. Kalau biaya salinan putusan itu masuk ke dalam rekening perkara,
mau kita catat di dalam jurnal, jurnal sudah ditutup, mau kita catat di dalam buku-buku bantu yang lain juga sampai dengan sekarang aturannya tidak ada di dalam SK 129 maupun 56. Ini yang sekarang kita coba usulkan untuk bagaimana pencatatan biaya salinan putusan elektronik yang dibayarkan dan masuk ke dalam rekening perkara. Uangnya tidak banyak, 7.000, 8.000, tapi uang Rp8.000 itu bagaimana, karena sudah terlanjur masuk ke dalam rekening biaya perkara, bagaimana mengeluarkannya, transaksi apa yang mengeluarkannya dari rekening perkara, sehingga bisa disetorkan sebagai biaya PNBP salinan putusan. Jadi itu yang nomor 5. Kemudian yang keenam, penyusunan code kalender. Bagaimana teknis penyusunan code kalender. Nah, kemudian teknis penyusunan code kalender Bapak Ibu semua, bahwa saat ini penyusunan code kalender memang tidak ada diatur secara tegas harus seperti apa dan bagaimana bisa dilakukan, tetapi setidaknya saya bisa memberikan bayangan bahwa code kalender itu untuk memberikan kenyamanan kepada kita, beberapa hal yang bisa dilakukan Bapak Ibu Majelis Hakim. Yang pertama adalah code kalender itu disusun setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, saat prosedur e-litigasi atau persidangan secara elektronik itu siap dilakukan. Kemudian, sebelum kita menyusun code kalender, tanyakan kepada pihak lawan, dalam hal ini tergugat, termohon, atau para tergugat, para termohon, apakah mereka akan mengajukan eksepsi, apakah mereka akan mengajukan provisi, atau apakah mereka akan mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Kenapa kita harus tanyakan itu? Setidaknya dengan kita mempertanyakan itu, kita bisa memperkirakan code kalender yang harus kita susun itu tahapan apa-apa saja, Pak. Kalau mereka menyatakan harus ada rekonvensi, berarti code kalender kita akan susun sampai dengan tahapan duplik rekonvensi. Kalau mereka menyatakan tidak perlu ada replik, tidak perlu ada gugat balik di dalam jawaban mereka, maka cukup kita susun sampai dengan duplik. Kemudian juga eksepsi, provisi. Nah, itu kapan majelis hakim akan melakukan sidang insidentil terhadap hal-hal tersebut, itu bisa disusun di dalam code kalender. Kemudian juga makasih ya, Dek. Balik ya, Dek. ya. Kemudian bagaimana kalau code kalender itu berubah? Dalam artian code kalender yang sudah disusun itu adalah jawaban tanggal sekian, replik tanggal sekian, duplik kemudian pembuktian. Nah, ternyata di tengah jalan jawaban itu tidak diunggah oleh para pihak ataupun replik tidak diunggah oleh para pihak. Otomatis kalau jawaban itu tidak diunggah oleh para pihak, maka tahapan replik dan duplik tidak perlu kita lakukan. Dan fatalnya selama ini yang dilakukan oleh kita semua di peradilan agama, kebanyakan, meskipun tidak semua, membiarkan tahapan replik dan duplik itu berjalan apa adanya tanpa ada agenda persidangan saat jawaban itu tidak diunggah, Bapak, Ibu. Seharusnya saat jawaban itu tidak diunggah, maka code kalender harus disusun ulang sebagaimana kondisi yang seharusnya selanjutnya terjadi. Contoh, saat tergugat tidak mengunggah jawaban, yang harus dilakukan oleh majelis adalah mencari tahu apakah tidak diunggahnya jawaban para pihak ini. Begitu juga dokumen-dokumen yang lain, replik, duplik, tidak diunggah. Ini adalah karena sebuah alasan hukum atau memang sebuah kesengajaan atau ada alasan-alasan lainnya yang bisa saja jadi alasan hukum. Yang pertama karena saat itu server e-code itu down sehingga para pihak tidak bisa mengakses, yang mengakibatkan para pihak tidak bisa mengupload dokumen jawaban. Atau karena kendala-kendala jaringan-jaringan internet yang bermasalah sehingga para pihak tidak bisa mengunggah dokumen elektronik di dalam aplikasi e-code. Jadi saat code kalender yang sudah Bapak Ibu Majelis Hakim susun setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian ada perubahan saat menyusun code kalender kembali, itu kedua belah pihak harus dipanggil hadir ke muka persidangan, Pak.
Jadi saat jawaban tidak diunggah, maka harus ada yang diketahui oleh majelis kenapa alasan jawaban itu tidak diunggah. Nah, untuk mengetahui jawaban itu tidak diunggah karena alasan apa, maka penggugat dengan tergugat harus dipanggil menghadap ke muka persidangan secara fisik. Disitulah kita tanya apa alasan tergugat tidak mengunggah jawabannya atau alasan penggugat tidak mengunggah repliknya, sehingga majelis hakim bisa menyimpulkan, oh ini beralasan hukum, oh ini tidak beralasan hukum. Kalau ini beralasan hukum, berarti karena jawaban tidak diunggah, tidak perlu jawab tahapan replik dan duplik, sehingga code kalender bisa kita susun untuk langsung tahapan pembuktian. Kalaupun jawaban dokumen itu tidak diunggah karena sebuah alasan hukum, maka majelis hakim menyusun code kalender lagi, Pak Bu, untuk jawaban kapan, replik kapan, duplik kapan, karena dia beralasan hukum. Nah, sehingga kita susun code kalender lagi. Nah, yang menjadi catatan, saat majelis hakim menyusun code kalender kembali, kedua belah pihak itu harus hadir di muka persidangan setelah sebelumnya dipanggil untuk hadir secara fisik, Bapak Ibu. Jadi jangan karena jawaban tidak diunggah sehingga code kalender yang sudah ada dianggap terus saja tetap mengalir, ditempuh replik, ditempuh duplik, karena bagaimanapun juga setiap persidangan walaupun dilakukan secara elektronik tanpa ada tahapan-tahapan prinsipal di situ, tetap harus dibuat berita acara sidangnya, Pak. Yang saya lakukan yaitu tadi, saya tanya apakah akan ada eksepsi, provisi, rekonvensi atau tidak, sehingga saya bisa menyusun code kalender sesuai dengan tahapan yang disampaikan oleh para pihak. Kemudian, kita juga diberi peluang untuk menyusun code kalender berulang-ulang, Bapak. Kita diberi kesempatan untuk menyusun code kalender itu berulang-ulang. Jadi yang saya lakukan adalah menyusun code kalender itu pada tahap jawab-menjawab sampai pada kesempatan pertama pembuktian. Jadi saya tetapkan jawaban kapan, replik kapan, duplik kapan, kemudian pembuktian kapan. Pembuktian pada kesempatan yang pertama. Kita sampaikan di situ bahwa pembuktian pada kesempatan yang pertama itu hadir secara fisik di persidangan. Nah, saat mereka hadir secara fisik di persidangan, disitulah kita berikan kesempatan kepada para pihak untuk mempergunakan kesempatannya mengajukan alat bukti tanpa kita susun code kalender, Pak. Penggugat mengajukan alat bukti, tergugat mengajukan alat bukti. Selesai tahapan pembuktian yang mereka lakukan, sampai kalaupun perkara sengketa harta mungkin sampai ke pemeriksaan setempat atau desente. Nah, saat kita akan masuk ke dalam tahapan kesimpulan, nah disitulah kita susun code kalender lagi. Kesimpulan pada tanggal sekian, penyampaian putusan pada tanggal sekian. Nah, jadi semua dalam perkara yang saya lakukan akan ada 2 code kalender pada tahap jawab-menjawab sampai tahap pembuktian, kemudian saya susun lagi code kalender untuk tahap kesimpulan dan penyampaian putusan. Sehingga kemungkinan akan terjadi perubahan code kalender di tengah perjalanan yang akan menghambat alur proses perkara yang lebih lama. Akhirnya itu langkah yang saya lakukan untuk penyusunan code kalender. Kemudian penerapan dalam perkara perstek dan volunter. Dalam perkara perstek juga praktek yang dilakukan adalah 2 kali sidang yang seharusnya bisa diputus saat itu kemudian ditunda dengan alasan untuk penyampaian putusan. Penggugat boleh tidak hadir ke muka persidangan. Nah, sehingga penyampaian putusan itu dinyatakan sebagai bahwa jenis perkara ini adalah litigasi. Kemudian begitu juga dalam perkara volunter, praktek yang dilakukan adalah persidangan pertama itu pemeriksaan para pihak sampai ke tahap kesimpulan yang seharusnya bisa putus hari itu dinyatakan ditunda esok harinya untuk penyampaian putusan. Dan praktek persidangan yang kedua inilah diasumsikan sebagai perkara litigasi. Ya, itu sampai dengan sekarang masih terjadi perdebatan, debatable, apakah perkara perstek itu masuk di dalam kategori perkara litigasi dengan praktek yang seperti itu. Begitu juga volunter, apakah masuk dalam jenis perkara litigasi dalam praktek yang seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, saya menarik sebuah pendapat bahwasanya litigasi itu adalah sebuah norma, tetapi perkara sederhana, mudah dan biaya ringan itu adalah asas dari peradilan, Bapak. Asal dari peradilan, di mana perkara yang bisa diputus dalam sekali sidang, kenapa harus kita tunda 2 kali sidang hanya untuk mengejar sebuah norma litigasi. Jadi baik norma ataupun asas yang kita pergunakan
penerapan dalam perkara perstek dan volunteer untuk e-litigasi, saya lebih cenderung untuk perkara-perkara e-litigasi itu adalah perkara-perkara yang para pihak lawan itu adalah hadir, dan juga semua pihak itu setuju untuk beracara secara elektronik. Semua pihak, Pak ya. Jadi kalau ada 3 dari 3 tergugat, hanya 2 tergugat yang setuju untuk beracara secara e-litigasi, maka perkara tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan secara elektronik. Nah, e-litigasi itu syaratnya semua pihak setuju untuk beracara secara elektronik. Nah, karena apa? Karena kalau setengah-setengah seperti itu, 2 tergugat menyatakan setuju, 1 tergugat menyatakan tidak setuju, nanti bagaimana dengan batasan upaya hukumnya, Pak? Karena untuk perkara e-litigasi upaya hukumnya adalah 14 hari kerja, sedangkan untuk perkara biasa non e-litigasi adalah 14 hari kalender. Ini yang by system akan sangat membingungkan untuk batasan-batasan masa upaya hukum dari masing-masing pihak. Kemudian juga pengembalian sisa panjar, bagaimana prosedur yang harus dilakukan. Nah, ini yang sering kita lupakan, bahwasanya sejak Perma 3 2018, tahun 2018 yang lalu, kalau Bapak Ibu ingat bahwa kita diminta untuk menerbitkan virtual account saat akan dilakukan penerapan pendaftaran perkara secara IQAD, Pak, berdasarkan Perma 3 2018. Ingat dalam benak kita bahwa akhir 2018 kita harus diminta untuk mendaftarkan virtual account kita ke bank yang kemudian dipergunakan sebagai para pihak untuk membayar panjar biaya perkara. Nah, saat kita mendapat akun virtual akun dari rekening perkara kita, perlu Bapak Ibu sadari bahwa saat itu sebetulnya kita memperoleh token bank, Pak. Token itu alat kecil yang kurang lebih sebesar, tidak sampai sebesar telapak tangan, sekitar 2-3 jari, itu kecil. Nah, kita pasti dapat itu. Mau itu BRI, mau itu BCA, mau itu Mandiri, mau itu Bank Syariah. Saat kita melakukan penerbitan virtual account, kita pasti dapat itu. Token itu fungsinya untuk apa? Token itu fungsinya untuk melakukan transfer, Bapak. Untuk melakukan transaksi-transaksi perbankan by CMS, Cash Management System. Nah, CMS itu, kalau kita perorangan, CMS itu adalah internet banking, Pak. Seperti kita ketahui sama-sama bahwa internet banking kita bisa melakukan transfer, kita bisa melakukan cek saldo, kita bisa cetak rekening koran, gitu. Nah, itulah yang terjadi dengan token. Kalau perorangan disebut dengan internet banking, tapi kalau untuk lembaga, untuk satuan kerja, untuk instansi, dia namanya CMS. Nah, CMS itulah bagaimana kasir bisa melakukan by transfer, kasir bisa melakukan cek rekening perkara berapa saldonya, kemudian juga kasir bisa melakukan cetak rekening, Pak. Tidak ada bedanya antara internet banking dengan CMS, yang membedakan hanya internet banking itu untuk perorangan, CMS itu untuk satuan kerja, lembaga, atau instansi. Jadi, yang diharapkan dari e-litigasi, puncak dari e-litigasi adalah pengembalian sisa panjar yang dilakukan dengan metode by transfer dari rekening perkara yang dipegang oleh kasir dikembalikan kepada rekening pihak by transfer, tidak dilakukan secara tunai dari kasir kepada para pihak. Nah, yang jadi masalah sampai dengan saat ini MOU antara Mahkamah Agung dengan beberapa bank tersebut belum terjadi, sehingga untuk metode by transfer yang bisa dilakukan oleh kasir adalah transfer dari akun bank pihak yang sama dengan banknya milik satuan kerja. Kalau satuan kerja kita pegangnya adalah Bank BRI, maka kita bisa melakukan by transfer kalau rekening pihak itu adalah BRI. Atau kalau rekening bank Satker itu adalah Bank Mandiri Syariah, maka sepanjang rekeningnya para pihak itu Mandiri Syariah, maka kita bisa dilakukan transfer by rekening. Kalau berbeda bank, mohon maaf, sampai dengan sekarang tidak memungkinkan hal tersebut, karena masih ada biaya transfer sebesar kurang lebih Rp6.000, yang itu sampai dengan sekarang kita tidak tahu harus dibebankan ke siapa. Dibebankan kepada pihak, contoh,
PSP-nya 100.000, kemudian kita potong Rp6.000 untuk biaya transfer, sehingga yang kita transfer hanya Rp94.000, nanti akan terjadi perbedaan antara bukti pengembalian sisa panjar dengan jurnal. Bukti pengembalian sisa panjar hanya 94.000, kemudian di jurnal tercatat pengembalian sisa panjar adalah 100.000. Atau kita kembalikan Rp100.000, yang jadi persoalan Rp6.000 akan dibebankan kepada siapa. Jadi sampai dengan sekarang, metode pengembalian sisa panjar by transfer melalui cash management system CMS bank itu hanya dapat dilakukan, hanya bisa dilakukan saat banknya Satker itu sama dengan banknya para pihak, Pak. Ya, pasti, saya pastikan itu Bapak dengan Ibu, tiap-tiap Satker saat terbit virtual akun itu pasti diberi token bank oleh bank, Pak. Diberi token CMS oleh bank. Nah, prakteknya selama ini kasir tidak pernah memegang itu, tapi bendahara rutin, bendahara pengeluaran yang banknya sama dengan kasir, banknya sama dengan bank keuangan perkara, itu juga bisa mempergunakan token tersebut. Nah, kalaupun tidak kehilangan jejak apakah Satker itu punya token atau tidak, mungkin Bapak Ibu bisa cek ke kasir, bisa cek ke bendahara pengeluaran apakah selama ini mereka mempergunakan itu atau tidak. Nah, prakteknya seperti itu, Pak. Kasir tidak pergunakan, tidak tahu fungsinya untuk apa, sehingga dialihkan oleh kasir, oleh bendahara pengeluaran untuk melakukan transaksi, transfer gaji, transfer uang makan, pembayaran UP, dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ke-10, pencabutan persetujuan. Pencabutan persetujuan berdasarkan Perma, Juknis, dan Juklak tidak ada, Pak. Apakah pencabutan persetujuan itu diizinkan atau tidak, itu tidak ada. Kita kembalikan kepada majelis hakim. Tapi pada intinya kalau by design aplikasi, pencabutan persetujuan itu tidak difasilitasi di dalam aplikasi. Contoh, penggugat mendaftarkan perkara secara ikut, kemudian persidangan pertama penggugat dengan tergugat hadir, ditanya kesediaannya bersidang secara elektronik, tergugat menyatakan bersedia, sehingga tahapan-tahapan berikutnya dilakukan secara elektronik, dan di tengah jalan karena ada sebuah kesulitan yang dialami oleh pihak tergugat, sehingga mereka menyatakan bahwa Pak, saya beracara secara manual saja, saya cabut persetujuan saya secara elektronik. Nah, itu di dalam SKKM 129 maupun 56 dan Perma 1 2019 itu sendiri tidak diatur apakah pencabutan persetujuan secara elektronik itu diizinkan atau tidak oleh pencabutan persetujuan itu oleh para pihak diizinkan atau tidak, kita tidak mengetahui itu secara pasti. Tapi kalau by design aplikasi, setelah kita klik setuju para pihak, kita tidak bisa menghilangkan persetujuan itu. Nanti yang membingungkan saat kita cabut persetujuan itu dan disetujui oleh majelis hakim, by aplikasi tetap akan membaca bahwa upaya hukum dari perkara tersebut karena dilakukan secara litigasi persetujuan di awal, maka upaya hukumnya dalam 14 hari kerja. Nah, sedangkan karena persetujuan itu dicabut secara manual, maka upaya hukum dari perkara tersebut adalah 14 hari kalender. Itu yang nanti akan membingungkan kita, Pak. Persetujuan para pihak. Nah, kemudian juga untuk kita menghindari hal-hal tersebut, karena bagaimanapun juga rendahnya pendaftaran perkara secara ikut, kemudian rendahnya minat para pihak untuk beracara secara elektronik dan setuju untuk beracara secara elektronik, sebetulnya kita bisa coba pacu itu semua, karena di dalam SK 56 itu Bapak, ada surat kuasa kepada para pihak, ada surat kuasa dari para pihak kepada petugas meja e-court untuk mempergunakan akunnya dia. Jadi saat tergugat atau bahkan saat pihak-pihak lain menyatakan, Pak, saya tidak bisa beracara secara e-court karena saya pun tidak paham. Atau Pak, saya tidak bisa beracara secara e-court karena tempat tinggal saya jauh dari peradaban internet. Sinyal internet saya lemah. Hanya bisa kirim-kirim dokumen lewat WA. Itu sebetulnya bisa kita akalin dengan meminta para pihak untuk membuat surat kuasa yang memberikan kuasa kepada petugas meja ikut untuk mempergunakan akunnya dia.
Jadi saat nanti tergugat merasakan kesulitan atau ketidakpahaman melakukan pengunggahan dokumen melalui IKOT, mereka bisa mengirimkan dokumen itu mungkin lewat WA kepada petugas meja IKOT. Kemudian minta tolong agar dokumen ini diunggah ke dalam akun IKOT mereka. Nah, dengan adanya surat kuasa tersebut, maka petugas meja IKOT legal untuk melakukan pengunggahan dokumen melalui akunnya para pihak. Legal, karena ada surat kuasa. Nah, itu bisa menjadi sebuah celah bagi kita semua untuk meningkatkan jumlah perkara yang didaftarkan secara IKOT atau penerapan implementasi e-litigasi dengan alasan-alasan sebagaimana yang kita kemukakan tadi di muka. Jadi pergunakan surat kuasa berdasarkan SK 56 2008 di anak lampiran 22 kalau tidak salah, anak lampiran 20 atau 22, di situ ada surat kuasa kepada para pihak, dari para pihak kepada petugas meja IKOT untuk mempergunakan akunnya. Jadi petugas meja IKOT itu legal dia untuk membuka akunnya, kemudian menolong para pihak untuk mengunggah dokumennya. Nah, seperti itu. Kemudian juga sama-sama kita luruskan pemahaman bahwa e-litigasi itu pada dasarnya adalah memperbolehkan para pihak untuk hadir ke persidangan, bukan berarti melarang para pihak untuk hadir ke persidangan, Pak Bu. E-litigasi itu mempersilahkan para pihak untuk tidak hadir, tetapi bukan berarti menolak para pihak untuk hadir di muka persidangan. Dalam hal tergugat kemudian menyerahkan jawabannya, oh saya tidak bisa mengupload dokumen ini ke dalam IKOT Pak, saya bingung, maka saya serahkan secara fisik ke muka persidangan dan saya hadir. Nah, jangan sampai para pihak itu kita tolak, oh tidak bisa, kita tidak bisa terima ini di persidangan, ibu harus mengunggah dokumen ini ke aplikasi IKOT. Itu sebuah kesalahan, Mbak. Jadi saat para pihak itu hadir ke muka persidangan, kemudian dia menyerahkan secara fisik, Pak ini dokumen jawaban saya, Pak ini dokumen replik ataupun duplik saya, maka majelis hakim tetap berkewajiban mengunggah dokumen tersebut. Berkewajiban menerima dokumen tersebut dan meneruskan dokumen tersebut kepada pihak lawan. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan soft copy dokumen tersebut melalui email IKOT-nya satuan kerja kepada email IKOT yang terdaftar dari para pihak. Jadi dokumen yang diterima secara fisik dari pihak lawan, dilakukan scanning dokumen, soft copy-nya kita kirimkan kepada para pihak melalui email IKOT Satker kepada emailnya IKOT para pihak yang terdaftar di dalam perkara tersebut. Sehingga pertukaran dokumen tersebut tetap dilakukan secara elektronik. Meskipun tidak dilakukan dengan pengunggahan by aplikasi. Seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir tentang penyampaian dokumen persidangan. Nah, penyerahan asli dokumen persidangan sampai dengan sekarang masih perdebatan apakah asli dari dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan di muka persidangan. Nah, saya bisa menyatakan bahwa berkaitan dengan legalitas kedudukan para pihak untuk surat kuasa, kemudian asli surat kuasa, asli surat-surat bukti yang dilakukan pemateran kemudian tetap harus diminta oleh majelis hakim di muka persidangan dan diserahkan oleh para pihak. Kemudian berkaitan dengan dokumen-dokumen elektronik, berkaitan dengan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan lain sebagainya, maka kembali kepada Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dokumen elektronik itu kekuatannya sama dengan dokumen aslinya. Sehingga saya beranggapan bahwa dokumen elektronik tersebut tidak perlu lagi diminta asli dari dokumen tersebut untuk diserahkan para pihak di muka persidangan. Mungkin sementara itu dari saya, Pak Wakil Pak Badrul. Terima kasih, mungkin ada sharing pengalaman dari rekan-rekan yang lain terkait dengan apa yang saya sampaikan maupun implementasi lain-lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua PA Kuala Kapuas, Pak Muhammad Anton Putra SMH, atas pemaparannya. Kalau merujuk ke penjelasan Pak Ketua ini kita kayaknya harus merubah jadwal ini, karena pemaparannya cukup panjang dan saya kira banyak ilmu yang kita dapatkan, tetapi saya yakin banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, sekaligus memunculkan satu keraguan ke saya ini bahwa meskipun waktu yang disediakan sekira 2 jam pun nggak akan habis untuk membahas permasalahan atau persoalan di
seputar IKOD dan litigasi ini. Maka kami memohonkan kesediaan jika suatu saat nanti kami mengundang Pak Anton untuk tidak kapok memberikan pencerahan-pencerahan pada waktu-waktu berikutnya. Baik, kemudian Ibu-ibu dan Bapak sekalian, pemaparan dari beliau. Jika ada pertanyaan atau pengayaan kajian, kami persilahkan, tetapi mungkin tidak untuk curhat ini Pak Ketua ya. Curhat boleh ya, misalnya satker kami begini gitu, itu boleh ya. Baik, untuk pertama kami berikan waktu sekitar 3 orang penanya, atau mungkin ada yang mau memberikan pengayaan kajian, memberikan sharing pendapat, kami persilahkan. Ini sudah ada satu yang raise hand, kami persilahkan kepada Mahkamah Syariah Tapak Tuan untuk langsung memberikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan. Dan yang kedua nanti kami berikan waktu kepada Mahkamah Syariah Langkejelen dan MS Tigli. Baik, pada Tapak Tuan menyampaikan pertanyaan atau mungkin pengayaan kajian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri Bapak KPA Polda Papua, saya Bapak Muhammad Anton Dwi Putra, atas ilmunya yang diberikan kepada kami pada hari ini. Nah, mungkin singkat saja saya akan bertanya terkait dengan e-payment. E-payment yang mana di sini antara satker di Mahkamah Syariah itu berbeda ya, terkait dengan PNBP surat kuasa. Nah, ketika PNBP surat kuasa, ketika surat kuasa itu diterima, ketika dia mendaftarkan perkara ekotnya, di situ sudah diterima surat kuasanya. Nah, di panjar biaya perkara itu langsung terhitung PNBP surat kuasa. Yang pertama. Yang kedua, ketika dia mengajukan perkara ekot itu, di situ ada menu penggandaan. Penggandaan untuk dokumen yang dia masukkan secara elektronik, termasuk gugatannya. Ada satker yang ini mengcover surat kuasa itu, PNBP surat kuasa itu dia terima sekaligus dengan panjar biaya perkara, termasuk juga penggandaan. Nah, yang bingungnya ketika ini masuk ke dalam panjar biaya perkara, ketika putusan, yang di kaki putusan itu yang boleh kita pertanggungjawabkan hanya 4 item. Yang pertama itu PNBP, yang kedua itu panggilan, yang ketiga proses, yang keempat itu adalah materai. Penggandaan itu tidak masuk dalam rincian biaya perkara. Satker yang mengambil penggandaan itu ketika panjar biaya perkara ini mempertanggungjawabnya seperti apa? Pak, ketika kita sepakat surat kuasa itu kita terima pada saat sidang pertama, mungkin waktu diregistrasi di situ bisa kita minta untuk PNBP surat kuasa. Masalahnya ada satker yang menerima surat kuasa itu ketika dia mendaftarkan ekotnya. Di situ langsung terinklud PNBP surat kuasa, termasuk juga penggandaan tadi. Dua Pak, masalahnya di sini penggandaan sama PNBP surat kuasa. Itu yang nggak tercover dalam rincian biaya perkara. Di SIPP itu nggak sinkron ya Pak, SIPP biaya perkaranya berbeda dengan apa yang kita muatkan dalam isi putusan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih dari Mahkamah Syariah Tapak Tuan atas pertanyaannya. Mungkin langsung dulu ini Pak Ketua ya, menjawab langsung pertanyaan, biar nanti tidak ada pertanyaan yang terlewat. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan implementasi panjar biaya perkara
Dari SKKMA 129 tadi yang saya perlihatkan di depan, dari awal juga sudah kita coba lihat apa yang menjadi kekosongan aturan, apa yang menjadi kekaburan aturan di dalam implementasi Perma 1 2019. Salah satunya ya tadi lupa saya sampaikan terkait dengan biaya penggandaan, Pak. Jadi kalau untuk surat PNBP surat kuasa, karena itu adalah kategorinya di dalam PNBP, maka biaya perkara yang masuk ke dalam rekening perkara harus tercatat di dalam jurnal, dan sehingga PNBP surat kuasa itu masuk di dalam jurnal, Ibu. Masuk di dalam jurnal, kemudian termuat sebagai bagian dari biaya perkara di kaki putusan. Jadi PNBP surat kuasa itu menjadi biaya penambah di dalam kaki putusan, sehingga total untuk surat kuasa, biaya surat kuasa yang dikeluarkan untuk registrasi surat kuasa itu include ke dalam biaya perkara. Nah, kemudian untuk biaya penggandaan, karena sampai dengan saat ini untuk aturan biaya penggandaan itu masuk ke dalam transaksi apa tidak juga termuat secara tegas, maka saya pribadi untuk biaya penggandaan itu saya nonaktifkan, Bapak Ibu. Termuat tetapi saya nonaktifkan karena ada pilihan aktif atau tidak, ya atau tidak, itu tidak saya aktifkan. Sehingga untuk karena kekaburan aturan yang itu, bagaimana pencatatannya di dalam jurnal, masuk ke dalam mata anggaran yang mana, kemudian dipergunakan untuk apa, itu yang kita tidak jelas tentang pencatatan aturannya seperti apa, sehingga untuk biaya penggandaan itu kita nonaktifkan, Pak, Bu. Seperti ini. Nah, kali ini saya ambil dari salah satu PA. Untuk penggandaan berkas saya nonaktifkan. Saya nonaktifkan sehingga PNBP surat kuasa sudah diminta di awal. Nah, termasuk biaya-biaya lainnya yang mungkin bisa Bapak dengan Ibu masukkan terkait biaya pos, tabayun dan segala sesuatunya, mungkin bisa dilakukan include biaya di dalam panjar biaya perkara. Jadi seperti itu. Untuk surat PNBP surat kuasa tercatat di dalam jurnal, dan karena tercatat di dalam jurnal, dia konsekuensinya masuk ke dalam jumlah biaya perkara dan muncul di dalam kaki putusan. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Kita kembalikan dulu kepada Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Apakah cukup menjawab pertanyaan? Cukup Pak, berarti yang penggandaan tidak mesti ya? Tidak mesti berarti ada pilihan dinonaktifkan atau diaktifkan ya. Kalaupun diaktifkan, pertanyaan saya, kalaupun diaktifkan itu dipertanggungjawabkan juga di kaki putusan atau seperti apa? Ya, logikanya semua biaya perkara yang masuk ke dalam Kaki putusan. panjar biaya perkara di dalam rekening perkara dia harus tercatat di dalam jurnal kan, seperti itu. Nah, saya mencari aman agar itu tidak menjadi sebuah kebingungan pencatatannya. Saya tidak mintakan itu dan saya nonaktifkan di rincian panjar biaya ikutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira terjawab ya dari Mahkamah Syariah Tapak Tuan. Iya, baik Pak. Kita langsung ke penanya berikutnya dari Mahkamah Syariah Blangkejeren. Kita persilahkan Pak untuk waktunya singkat dan mungkin bisa langsung diarahkan ke poinnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini terkait dengan litigasi ya. Tadi sekilas saya ada mendengar pemaparan dari Pak Ketua bahwa pemateri bahwa ketika sudah ditetapkan kode kalender, kemudian dalam perjalanan kemudian ada pihak yang tidak mengupload misalnya jawaban atau dan replik-repliknya. Nah, ini mungkin yang jadi kendala kalau misalnya kendala jaringan itu kan menjadi kayak pos mayor ya, pos mayor. Tapi kalau misalnya adanya kesengajaan dari para pihak memang tidak ingin mengupload. Nah, tadi kan disampaikan oleh Bapak bahwa itu nanti kemudian ditetapkan per kalender ulang, menyambung. Nah, pertanyaannya adalah itu kan pada saat per kalender pertama itu kan sudah ditetapkan tanggal-tanggalnya. Misalnya jawaban 3 hari lagi, kemudian
replik 3 hari kemudian. Misalnya tanggal 10 terakhir itu duplik misalnya. Nah, tentu kita nggak punya instrumen Pak untuk apa ya? Misalnya pada saat replik sudah dia tidak mengupload misalnya. Apakah sampai tanggal saat duplik tadi itu dulu kita kemudian membuat kalender ulang pada saat jadwal pembuktian hadir secara fisik kan? Atau kita punya instrumen lain misalnya dengan memanggil, tapi tentu itu tidak umum kan? Nah ini yang kadang kita bingung Pak, ketika ada pihak yang tidak punya etikat baik untuk berlitigasi. Apakah nunggu sampai pertemuan ketika masa pembuktian, namun tidak jadi pembuktian tapi kalender ulang atau bagaimana? Karena tentu waktu jadi berjalan lama kan kalau menunggu ketemu secara fisik pada saat pembuktian itu hanya untuk menentukan kalender ulang tadi. Mungkin begitu Pak. Baik, kami sampaikan terima kasih dari Mahkamah Syariah Blangkejeren. Tetapi tadi seingat saya sudah ada penjelasan terkait hal tersebut ya, yakni dengan memerintahkan untuk memanggil ulang gitu ya. Tapi saya persilakan kepada Yang Mulia Bapak Muhammad Anton untuk menjelaskan secara lebih detail. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, izin Pak Mahkamah Syariah Blangkejeren. Jadi gini Pak, pengunggahan dokumen itu sejak sidang dinyatakan ditunda sampai dengan batas kapan jam persidangan pada hari itu dilaksanakan. Jadi umpama sidang tanggal 7 ditunda, Blangkejeren keluar nih. Terputus ya. Kita bisa cut dulu Pak, kita ganti yang lain karena Blangkejeren keluar nih. Baik, oleh karena penanya tadi out ya, jadi kita persilahkan kepada Mahkamah Syariah Sigli untuk menyampaikan pertanyaan, mungkin langsung mengingat waktu ya. Ya, baik. Jadi langsung bertanya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Moderator dan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Anton di Purba SHMH yang sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami dalam membicarakan bagaimana implementasi eko dan litigasi ini. Sebelumnya saya merasakan bahwasannya dengan kehadiran semacam acara seperti ini, maka kami sangat terbantu dan sangat termotivasi untuk mengoptimalkan yaitu perkara eko dan litigasi di masing-masing. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, karena komitmen yang kita bangun yaitu adanya perkara ekod, dan untuk litigasinya kadang perkara itu banyak yang prestek Pak Anton. Jadi, nah kalau kita tidak mengejar kepada apa yang Bapak sampaikan tadi, yaitu ditunda 1 hari, maka litigasi itu tidak ada. Perkara secara litigasi itu yang maksudnya yang perkara litigasinya tidak ada karena perkara-perkara yang masuk itu banyak yang prestek. Yang segianya kan memang hadir dua-duanya pihak, seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa setelah hadir dua-duanya, tapi kalau kami di MSI Gili mempraktekkan bukan setelah mediasi menyusun kode kalender, tetapi pada sidang pertama ketika keduanya hadir, lalu kita nyusun nih, bahwasanya ini nanti ada kita sampaikanlah beracara secara elektronik ini. Nah pada saat itu langsung nanti dari tanggal 7 ke 14 itu mediasi ya Ibu. Kemudian setelah itu pada tanggal 14 itu nanti Bapak akan siapkan jawaban atau Ibu siapkan jawaban. Kemudian tanggal 2 hari kita tunda misalkan ke tanggal 16, nah ini Bapak siapkan replik. Kemudian 2 hari kita tunda lagi atau 1 hari, kita buat itu adalah duplik. Nah, kemudian kalau sekiranya masih ada yang diperlukan, masih kita kasih waktu untuk penggugat mau mengajukan replik atau reduplik. Tapi biasanya itu tidak ada lagi
re-replik dan reduplik, cukup sampai dengan duplik saja. Yang itu kalau memang hadir kan Pak Anton. Nah, kalau yang tidak hadir ini apakah kalau yang volunteer itu bisa menjadi perkara litigasi ketika kita tunda sekali, tunda sehari atau 2 hari. Kemudian itu tentunya oleh Bapak Panitra kalau yang volunteer itu harus memverifikasinya menjadi menyetujui secara litigasi. Nah, kadang-kadang panitra-panitra di sini kadang itulah, tapi karena kita sudah buat komitmen, jadi setiap perkara yang volunteer setelah didaftar, kemudian besoknya dijadwalkan sidang, itu langsung panitra buat terus persetujuan litigasinya. Jadi terdaftarlah perkara itu secara litigasi yang volunteer. Dan untuk jadinya barang itu kita tunda ke 1 hari atau 2 hari. Jadi yang seperti itu memang Bapak sampaikan tadi, apakah didahulukan norma atau asas. Namun sementara kita juga untuk disupport terus untuk berperkara secara litigasi ini. Nah, kalau tidak kita buat begitu Pak, tidak ada perkara litigasi kita karena perkara juga banyak yang prestek. Nah, kalau yang prestek barangkali itu juga bisa diverifikasi oleh ketuanya atau juga admin yang biasanya yang memegang peran di sana. Nah, namun demikian karena ada Bapak di sini, bagaimana untuk ini satu kata kita bersama sehingga di Aceh ini Pak ada perkara litigasi sekalipun itu perkaranya misalkan dari prestek ataupun volunteer. Barangkali demikian Pak, mohon penjelasannya apakah benar seperti itu kita hanya perkara itu cukup disetujui kalau yang yang volunteer, karena saya melihat begitu kalau yang untuk volunteer enak kita membuat litigasinya Pak. Cukup dengan sama Pak Panitra setujuinya langsung menjadi perkara litigasi. Nah, kalau yang prestek saya melihat itu kepada ketuanya, ketua ketua sakernya ataupun juga adminnya. Cuman saya kemarin tuh belum sempat ngecek apa bisa nggak jadi dari ketua majelisnya. Jadi barangkali demikian dulu Pak Anton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua MS Sigli ya atas pertanyaannya. Mungkin poinnya adalah memungkinkan atau tidak jika perkara volunteer dan perkara reverse tag itu dilaksanakan secara elektronik gitu ya atau litigasi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Host. Sebelum ke arah tersebut berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, code kalender itu dalam prakteknya disusun saat persidangan yang pertama, kemudian kedua belah pihak sepakat untuk beracara secara litigasi. Saya kembalikan ke SKKMA 129 Ibu. Nah, jadi hakim atau hakim ketua itu wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik atau code kalender untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik pembuktian sampai dengan tahap pembacaan putusan. Nah, jadi untuk kewajiban menetapkan code kalender itu dilakukan pada proses persidangan lanjutan, Bu. Nah, pada proses persidangan lanjutan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kalau tahapan-tahapan persidangan awal adalah ini: menetapkan jadwal sidang dan acara sidang pertama, kemudian sidang dilaksanakan, membuka sidang, meneliti dokumen elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik. Ini yang saya katakan tadi bahwa persetujuan itu bisa dimintakan di awal, meskipun di SK 56 menyatakan bahwa persidangan secara elektronik itu dilakukan pada persidangan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Nah, kalau di SK 56 kalimatnya seperti itu, saya kembalikan kepada ini. Nah, jadi proses litigasinya itu berlanjut saat persidangan lanjutan, dan code kalender ini disusun setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk kapan disampaikan jawaban, replik, duplik pembuktian sampai dengan pembacaan putusan. Jadi kalau kita mengacu kepada Juknis 129 dan Juklak 56, sebetulnya penyusunan code kalender itu dilakukan setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil. Nah, ini yang ditanyakan tadi oleh Mahkamah Syariah Belang Kejeren. Apabila pada jadwal sidang yang telah ditetapkan pihak penggugat atau tergugat tidak mengirimkan dokumen-dokumen itu tanpa alasan yang sah,
maka dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali dengan alasan yang sah, maka sidang ditunda 1 kali. Nah, maksudnya di sini, penundaan ini kita mendengar bahwa alasan itu adalah alasan yang sah atau tidak, tentunya kita harus menghadirkan penggugat dengan tergugat itu di muka persidangan. Jadi, saat sekalian dengan belang kejeren tadi, sidang tanggal 1, penyampaian jawaban itu diagendakan tanggal 4, maka kesempatan kepada tergugat untuk mengunggah jawabannya adalah semenjak sidang tanggal 1 dinyatakan ditunda sampai dengan sebelum jam persidangan pada tanggal 8. Jadi kalau ditunda pada tanggal 8 jam 9 pagi, maka jam 9 pagi itu adalah batasan bagi tergugat untuk mengunggah jawabannya. Nah, untuk mengunggah jawabannya, sehingga saat dimulainya sidang jam 9 pagi pada tanggal 8, itu majelis hakim sudah bisa mengambil sikap. Mau meneruskan tahapan jawaban berikutnya, karena karena dokumen jawaban sudah diterima, maka code kalender bisa kita lanjutkan sebagaimana sebelumnya ke tahapan replik. Tapi kalau jawaban tidak kita terima, maka pada persidangan jam 9 pagi tanggal 8 itu majelis hakim mengambil kesimpulan, oh kami harus panggil kedua belah pihak untuk hadir ke muka persidangan untuk mendengar apa alasan tergugat tidak mengunggah jawabannya. Apakah beralasan atau tidak. Kalau beralasan kenapa dia tidak mengunggah, maka code kalender kita susun lagi. Nah, dengan ketentuan nyatakan bahwa code kalender yang disusun sebelumnya itu dicabut oleh majelis hakim dan memberlakukan code kalender yang baru dengan tahapan-tahapan sebagaimana hasil dari pertimbangan apakah tidak mengunggah dokumen itu sebuah alasan yang sah atau tidak. Begitu, Pak. Ya. Kemudian untuk penerapan litigasi dalam perkara perstek dan volunter, mohon maaf Ibu, Bapak, sampai dengan saat ini saya tidak berani mengeluarkan statement apakah memang itu terkategori litigasi atau tidak, tapi yang pasti Pak Dirjen di awal 2019 beliau sudah menyampaikan ya dalam perkara perstek kalau memang bisa dikategorikan litigasi, kita kembalikan sepenuhnya kepada pimpinan, Ibu. Tetapi kalau kita mengacu kembali kepada Perma 1 2019, SKKM 12956, kategori litigasi itu sebetulnya sudah bisa kita tarik kesimpulan. Apa sih perkara yang termasuk ke dalam kategori litigasi? Apalagi sekarang dipertegas dengan SKKM 271, perbedaan hari kerja dengan hari kalender, itu by aplikasi sebetulnya terbaca apa perkara yang terkategori litigasi atau tidak. Mungkin seperti itu Ibu berkaitan dengan implementasi volunteer dan persteknya. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ini. Sudah terjawab ya Ibu Ketua ya? Ya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan keempat ini atau mungkin yang terakhir dari Mahkamah Syariah Mualabah. Kami persilahkan. Mungkin bisa langsung ke poinnya ya, Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber yang kami banggakan, sebenarnya apa yang ingin kami tanyakan sama persis dengan yang Kurang jelas, Bapak. yang ingin kami tanyakan sebenarnya sama persis dengan yang sudah ditanyakan oleh Ibu dari MS Tikli. Terima kasih. Oh gitu. Baik, berarti sudah terwakili ya Bapak pertanyaannya dan pertanyaannya sudah dijawab ya. Baik, kita tawarkan terlebih dahulu nih kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian, kira-kira akan berapa lama lagi acara bisa kita laksanakan. Saya lihat di sini banyak yang hadir. Oh, ada yang resign lagi dari Takengon, MS Takengon. Kami persilahkan langsung saja ya. Kami persilahkan kepada Mahkamah Syariah Takengon. Oke, selamat. Suaranya bisa lebih kuat, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan untuk dalam alamat itu apakah masih bisa kita rubah di dalam ekor tersebut ya Pak?
Karena kami masih terkendala dengan double-nya alamat Pak di Ecode tuh. Kalau kita sinkron data deh. Maksudnya mungkin Itu aja, bisa Ustaz. ini Pak, bisa Kita kan dikonkretkan. ada penginputan tuh dari provinsi Aceh, habis itu kabupaten, terus kelurahan, kecamatan, kelurahan. Apakah itu di dalam itu masih bisa kita edit di dalam Komdanas? Karena saya pernah edit di Komdanas tidak bisa terubah dia. Satu Itu aja saja. saya ingin tanyakan. Baik, terima kasih dari Mahkamah Syariah Takengon. Mungkin langsung ke Pak Materi ya, Bapak Ketua Kepala Kapuas untuk menanggapinya. Mohon izin, yang ingin dirubah apanya Bapak? Alamat Kalau kita sinkron data dia akan timbul double ya, ataupun nama kampungnya tidak muncul ya, atau desanya tidak muncul ya, hanya langsung dia misalnya Takengon aja dia titik dia, tidak ada desa Takengon kayak itu dia Pak. Oh, untuk inputan di Komdanasnya sudah betul Bapak? Udah betul, tapi nama kampungnya atau nama desanya nggak muncul ya. Kami mau edit di Komdanas tidak bisa lagi masalahnya, atau tambah tidak bisa juga ya. Itu aja. Ya, ya. Mohon izin Bapak, kalau di Komdanas saya belum tahu arahnya seperti apa. Tapi yang pasti memang untuk radius Panjar, kemudian juga master kelurahan dan kecamatan memang mengambil data dari Komdanas, Pak. Jadi apakah ada perbedaan atau ada selip data di Takengon tadi? Kami belum, saya pribadi belum bisa memberikan advies seperti apa, karena yang pasti selama ini kami pergunakan memang tidak ada permasalahan, Bapak. Tapi apakah karena belum menyentuh sampai tabayun ke Takengon ya kita belum tahu. Coba nanti kami coba komunikasikan Bapak tentang bagaimana merubah master kelurahan atau desa tersebut di Komdanas. Ya, mohon maaf Pak. baik, mungkin belum terjawab hari ini ya Pak ya, tapi insya Allah akan diteruskan kepada yang lebih berkompeten untuk menjawab itu. Terima kasih. Kami sampaikan langsung ke Langsa ini, ke KMS Langsa. Silakan. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Allah untuk kesempatan pada kami untuk mengajukan pertanyaan. Suaranya kurang jelas ini. Gimana? Suaranya kurang jelas kayaknya. Baik. Ini bagaimana, sudah terang? Sudah jelas? Enggak, udah diangkat. Tapi memang suaranya kalau dari ini belum. Kurang jelas ini. Bapak kesini aja mau. Sebentar saya lihat. Ya, usah pakai ini, biar jelas. Sudah jelas? Baik. Terima kasih host untuk kesempatannya. Bagaimana, sudah jelas suara saya? Ya, jelas Pak. Sudah cukup jelas. Yang pertama pertanyaan saya ini terkait perkara ikut awalnya ini dia bukanlah pengguna terdaftar tapi pengguna lainnya. Dalam hal ini perkara gugatan yang para pihaknya terdiri dari lebih dari 2 pihak penggugat. Penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, dan penggugat 4. Lalu tergugatnya ada juga tergugat 1, tergugat 2, begitu juga lebih dari 1 pihak. Nah, ketika perkara ini diarahkan untuk litigasi, apakah dibenarkan jika menggunakan, jadi kan akun ikut satu akun dari salah satu pihak, yang 4 pihak itu yang disepakati, atau harus 4 akun itu yang digunakan sebagai akun untuk pelaksanaan litigasinya. Karena ini kan larinya ke panggilan juga nanti ke virtual akun untuk pembayaran perkara. Itu mohon penjelasannya bagaimana jalan keluarnya untuk perkara yang seperti demikian. Kemudian bagaimana penjelasan pemateri tadi,
apabila telah disepakati untuk melaksanakan perkara secara elitigasi pada persidangan pertama sebagaimana SK KMA 129. Kemudian setelah dilaksanakan mediasi, lalu laporan mediatornya dinyatakan tidak berhasil. Salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam persidangan. Atau kondisi tertentu setelah ditetapkan, kita kembali ke yang tidak hadir dulu, tidak hadir lalu dipanggil. Lalu setelah beberapa kali panggil pun tergugatnya yang tidak hadir. Nah, lalu diputus perkara ini, langsung pembuktian, pembacaan gugatan langsung diputus. Putusannya kan di luar hadir. Apakah mempengaruhi status perkara itu dari elitigasi menjadi manual kembali? Demikian. Mohon penjelasannya karena ini masalah yang mungkin sering terjadi dan di Mahkamah Selangsa juga tidak tertutup kemungkinan akan menghadapi persoalan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan ya dari Bapak Ketua Mahkamah Syariah Langsa. Mungkin langsung Pak Ketua untuk memberikan tanggapan. Bisa minta tolong diulang Pak Moderator. Yang pertama. Pertama terkait dengan pihak yang terdiri dari beberapa orang ini Pak Ketua. Penggugat ada sekian orang, tergugat ada sekian orang. Kemudian apakah untuk akun, verifikasi akun mungkin ya, memungkinkan jika dibuat satu akun saja atau semuanya harus punya akun karena ini terkait dengan pemanggilan dan biaya pemanggilannya gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi? Ini persetujuan di awal kemudian tidak hadir gitu ya. Ya, persetujuan di awal ternyata para pihak tidak hadir gitu. Ya. Nah, termasuk mungkin bisa mewakili ini Pak Ketua, ada perkara yang hadir, setelah itu enggak hadir terus. Sementara kita panggil biasanya kan sampai habis biaya perkaranya nih. Nah, ini kan enggak mungkin habis karena biayanya 0 ya. Nah, itu mungkin bagaimana itu. Terima kasih. Oke, siap. Nah, ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, Bapak. Ini untuk para pihak yang banyak Pak ya, sebentar. Untuk para pihak, bahkan tidak hanya P-nya, T-nya yang juga banyak, maka semua pihak itu harus tetap dimintai alamat email dan persetujuannya Pak. Seperti ini. Ini Pak. Jadi di sini maksudnya kan itu biaya orangnya nggak jadi lagi kan, biaya mahal. Itu yang Oke. Jadi para pihak ini karena dia berkuasa kepada satu kuasa, jadi kan semua dimasukkan alamatnya ini Pak. Di alamatnya para kuasa hukumnya penggugat. Seperti ini. Tetapi kalau para pihak ini tidak semuanya berkuasa kepada kuasa penggugat, maka alamat emailnya ini, alamat email di sini, ini harus alamat email dia sendiri. Gitu. Jadi semua harus dilakukan di input alamat email. Jadi pada intinya prinsipal itu harus juga memasukkan alamat email, Pak. Dan mereka harus juga menyatakan persetujuan di sini. Para pihak harus semuanya melakukan persetujuan di sini. Apakah mereka setuju untuk beracara secara elektronik atau tidak? Nah, begitu juga yang terjadi dengan para pihak tergugat. Saat tergugat ini ada banyak pihak seperti halnya penggugat seperti ini, maka alamat email para tergugat ini dia harus dimuat di dalam identitas gugatannya. Elitigasi itu, perkara ikot itu bisa terkategori elitigasi apabila semua pihak itu menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik. 1 dari 10 tidak setuju, maka tidak dapat dilakukan pemeriksaan perkara tersebut secara elektronik. Nah,
untuk bisa beracara secara elektronik, pihak yang tidak berkuasa harus memasukkan alamat emailnya ke dalam aplikasi e-code, sehingga persetujuan mereka pun bisa dilakukan mereka secara sendiri. Contoh juga, jika para penggugat itu ada 5 orang, penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, dan seterusnya, tidak diwakili oleh kuasa hukum, maka saat pendaftaran cukup dengan mempergunakan akun dari salah satu penggugat. Misal dipergunakan adalah penggugat 1. Nah, tetapi saat melakukan pendaftaran dengan akun penggugat 1, untuk identitas penggugat 2, 3, dan 4 serta seterusnya tetap harus memasukkan email mereka masing-masing di situ. Nah, untuk kemudian melakukan contreng terhadap persetujuan berperkara secara litigasi untuk beracara secara elektronik. Nah, jadi itu. Jadi saat 5-5-nya mendaftar, maka cukup mempergunakan salah satu akunnya, salah satu akun pihak, kemudian pihak yang lain dia harus juga memuat alamat email di dalam identitas mereka dan melakukan persetujuan, checklist persetujuan untuk beracara secara elektronik. Nah, sehingga ini yang kami pesankan, saat pendaftaran perkara yang dilakukan secara elektronik atau e-code, jangan lupa mencantumkan bertempat tinggal di alamat ini, kemudian untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat email ini. Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat. Untuk selanjutnya disebut sebagai para penggugat atau penggugat. Nah, jadi jangan lupa mencantumkan alamat itu. Yang untuk selanjutnya memilih domisili elektronik di alamat ini. Fungsinya apa? Itulah menjadi legalnya jurusita atau jurusita memanggil para pihak ke alamat email tersebut, Pak. Kalau itu tidak ada, nanti para pihak akan jurusita atau jurusita pengganti tidak mempunyai kelegalan untuk mendaftar perkara, untuk melakukan pemanggilan ke alamat email tersebut karena tidak termuat di dalam surat gugatan. Seperti itu. Nah. Berarti memungkinkan ya, Pak Ketua ya? Memungkinkan, Pak. Kemudian, kalau sudah persetujuan litigasi di awal, sampai akhir itu litigasi, Pak. Mau tergugat hadir atau tidak, kalau persetujuan itu sudah diminta di awal dan tergugat itu setuju, mau dia hadir atau tidak di persidangan selanjutnya, itu sudah tercatat perkara litigasi. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Terkait dengan pihak yang tidak hadir, terus itu Pak Ketua, apakah biasanya kan kalau manual kan digugurkan atau ditegur dulu, nah, mengingat ini nggak habis-habis biayanya karena biaya nol? Itu juga kabur, Pak. Kita bingung penerapan di situ. Kalau pihak tergugat yang tidak hadir dalam perkara hanya perkara e-code non litigasi, mungkin biayanya akan habis gitu. Tapi saat kedua belah pihak sepakat untuk beracara secara litigasi, masih ada sisa panjar biaya perkara di situ. Kemudian salah satu penggugatnya tidak hadir. Nah, itu menjadi sebuah PR kita, Pak. Nah, karena biaya perkara mau kita gugurkan juga tidak mungkin karena dia pernah hadir, kemudian mau dihabiskan untuk biaya pemanggilan, tidak akan habis-habis karena biaya panggilan Rp0. Jadi memang itu kita masih kabur, Pak, di situ. Baik. Harus seperti apa? Terima kasih Yang Mulia Bapak Anton. Sebelum kami akhiri, dan ini saya kira sudah habis pertanyaan, ini boleh enggak ini kalau moderator bertanya ini, Pak? Siap, silakan, Pak. Baik, ini kan di daerah kita ini Pak Ketua ada beberapa pulau ya, pulau banyak misalnya begitu ya. Itu sekali panggil mungkin sekian ratus ribu, gitu, 800.000, bahkan untuk biaya panjar itu kan 3,5 gitu. Nah, memungkinkan atau tidak jika perkara e-code itu didaftarkan sekaligus prodeo? Ya, Pak. Di dalam aplikasi e-code sendiri sudah jelas Bapak di situ. Untuk perkara prodeo belum diakomodir dalam perkara e-code, Pak. Oh, belum ya? Jadi, ya. Jadi tidak diakomodir dalam perkara e-code. Sampai dengan sekarang, Pak ya. Sampai dengan detik ini kita berbicara bahwa perkara prodeo itu belum diakomodir dalam pendaftaran perkara secara elektronik. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, siap, Pak. Sudah 2 jam waktu berlalu dan saya kira tidak terasa karena
padatnya materi dan berbobotnya materi yang disampaikan oleh Pak Ketua, kami tawarkan ini kepada rekan untuk 1 kali lagi. Jika tidak ada, maka kami mohon perkenannya untuk men-share materi Pak Ketua ya. Bisa di-share, karena saya tengok tadi di kolom chat room ada yang meminta untuk di-share materinya. Ya, Baik. Pak, siap. Tidak ada lagi ibu-ibu dan tidak ada ya? Ya. Kalau tidak ada, kami mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu dari Mahkamah Syariah sewilayah Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Kuala Kapuas, Bapak Muhammad Anton Putra SMH atas pemaparannya hari ini. Sekali lagi semoga Pak Ketua tidak jerah, tidak kapok untuk kembali jika suatu saat kami memiliki kendala dan berkeinginan untuk mengundang kembali Bapak di kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya selaku host atau yang memberikan pengantar dan mendampingi kami mohon maaf atas semua kesalahan. Sebelum itu kita akan bertanya kepada panitia, mungkin ada sertifikat yang mau diserahkan Pak Ketua MS Langsa atau oh ya. Ada Pak Ketua? Ada sertifikatnya sudah disediakan baik secara untuk pemateri ini untuk secara virtual ada, secara fisik juga akan dikirimkan untuk peserta. Peserta akan dikirimkan melalui email yang terdaftar dalam link absensi yang kami siapkan dalam chat group dan dalam chat Zoom. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Sekali lagi saya selama mandu acara mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami persilahkan kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Syariah Aceh untuk memberikan kalimat penutup atau kalimatul ikhtitam. Kami persilahkan. Menutup acara Pak. Silakan Bang. Bentar. Waduh, bentar. Enggak enak. Ya biar pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pemateri, Bapak Anton ya, Ketua Penan Agama Kuala Kapuas, dan juga Bapak host tadi ya, ini Mahkamah Syariah Langsa dan Mahkamah Syariah Singkil. Kemudian Bapak Ibu Ketua Mahkamah Syariah se-Aceh, kemudian teristimewa nih yang mendampingi kami ini Pak Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Ketua Mahkamah Syariah Kota Subul Salam. Terlebih dahulu kami laporkan bahwa Pak Wakil Ketua kebetulan ada kegiatan lain sehingga beliau tidak berkesempatan hadir untuk menutup ya acara ini di tengah-tengah kita. Sehingga ya mau tidak mau ya terpaksalah saya selaku panitera Mahkamah Syariah Aceh menutup acara ini secara resmi. Bapak Ibu sekalian, kami terutama mengucapkan terima kasih ya Bapak Anton yang luar biasa atas pencerahannya ini, sehingga kegiatan serupa saya pikir ini memang perlu kita lanjutkan. Jadi bukan hanya masalah ikut, juga masalah lain yang memang mendapat kendala di dalam pelaksanaan persidangan kita hari-hari. Jadi dalam hal ini barangkali nanti juga ke depan kami juga sudah bincang-bincang ya dengan beberapa ketua, terutama Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh ini,
bukan hanya masalah perkara perdata, juga jinayat, ada kendala-kendala tersendiri di dalam pelaksanaan tugas. Terutama saya lihat mengenai administrasi itu banyak hal-hal yang memang harus kita sepahamkan ya, bersama gitu. Jadi untuk itu ini nanti akan disusun jadwal schedule tersendiri dalam tahun 2022 ini. Banyak mungkin akan kita adakan tukar pendapat, sharing pendapat ini secara Zoom meeting. Meskipun acaranya singkat, meskipun kita lihat itu acara materinya hal-hal yang biasa gitu, tapi sangat bermanfaat. Tapi kali ini saya mengikuti memang sangat bermanfaat Pak Anton. Sekali lagi terima kasih. Apalagi yang memang ini kegiatan perkara ekot ini memang terutama oleh teman-teman di daerah ya, tingkat pertama. Sementara untuk tingkat banding ini saya lihat agak jarang perkara ekot yang diajukan. Tapi banyak juga hal yang kami temui, kendala-kendala yang kami temui dekat banding. Jadi untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Marilah kita bersama-sama untuk menutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Putra Masyariah Aceh untuk menutup acara pada kesempatan kali ini. Kami mohon izin foto bersama Pak. Ya, ayo Pak. Sudah Pak Kadri? Oke, lembar 1. Sekali lagi. Barusan sampaikan ke tadi. Ya. Kedua, senyum. Oke. Ya. Sudah. Oke Pak, selesai. atas kehadiran dan partisipasinya. Sekedar informasi bahwa beberapa waktu yang lalu Tim Ngaji Peradilan Agama telah menyelenggarakan kegiatan serupa. Saat itu dihadiri oleh Bapak Dirjen Ganis, ya. Dan mungkin akan ada ngaji berikutnya di seri kedua nanti dengan materi yang sama, yakni Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Bapak Adil Fahri Roza. Insya Allah waktunya akan kita beritahukan kemudian, dan jangan lupa untuk melihat seri sebelumnya di seri 1 ngaji ikot dan edifikasi di channel YouTube Tim Ngaji Peradilan Agama. Akan lebih baik jika Bapak dan Ibu berkenan untuk subscribe ya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian, saya selalu menunggu acara, berarti mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badrul, Bapak Ibu semua, Pak Panitra MS. Salam hormat untuk Pak Wakil Bapak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kepercayaannya. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.